sebelum kita memulai informasi pertama, saya ingin menyapa terlebih dahulu Ustadz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurul. Baik Ustadz Lutfi, selain 3 berita utama tadi, Muslim Update juga memiliki beragam informasi menarik lainnya. Dan langsung saja kita ke informasi pertama, ada kasus jambret di Palembang, Sumatera Selatan yang kian meresahkan. Tim Jatan Ras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan berhasil melumpuhkan 2 pelaku jambret, spesialis ibu-ibu. Akibat melawan saat ditangkap, petugas terpaksa lumpuhkan kaki pelaku dengan timah panas. Kedua pelaku jambret ini hanya bisa tertunduk pasrah setelah kaki mereka dilumpuhkan timah panas oleh petugas. Dari hasil penyelidikan polisi terungkap, para tersangka biasanya mengincar kaum ibu yang melintas di kawasan Jalan Gubernur Haji Bastari, seberang Ulu 1. Setelah kita kembangkan, ternyata pelaku ini sudah melakukan kurang lebih 5-6 kejadian yang sama. Salah satu korban jambret sempat mengalami luka di bagian wajah akibat terjatuh saat tas korban ditarik oleh pelaku. Uang tunai Rp1.600.000 dan sebuah ponsel berhasil dibawa kabur kedua pelaku. Jangan ada jaringan yang masih bercokol yang lain, karena ini sangat berbahaya. Ya, apalagi kami ibu-ibu merasa terancam selalu kalau mau pergi-pergi begini. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Ajmal Rokian melaporkan dari Palembang. Ya, astagfirullahalazim. Ini untuk para ibu-ibu harus lebih berhati-hati karena ternyata sudah menjadi sasaran tindak kejahatan. Biasanya para tersangka memang mencari korban yang lemah, begitu ya Ustadz ya. Apa pendapat Ustadz Lutfi tentang ibu-ibu yang jadi sasaran kejahatan seperti ini Ustadz? Masya Allah Mbak Nurul, seorang wanita, seorang ibu harusnya dijaga, dibantu dan ditolong. Maka mereka yang melakukan tindakan yang tidak terpuji tadi menyalahi fitrahnya. Fitrahnya kita sebagai laki-laki itu harus menghormati, harus memuliakan kaum ibu. Kejadian yang kita saksikan ini tentu menjadi catatan besar bagi kita. Yang pertama, dengan alasan apapun tetap melakukan tindakan seperti jambret dan sebagainya adalah dilarang. Namun kita atau kaum ibu yang pertama tentu selalu dihimbau untuk waspada, untuk hati-hati. Kata para kriminolog ya, bahwa kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Disitulah penting untuk mewaspadai, berhati-hati. Akan lebih baik, kata Rasulullah SAW, seorang ibu, seorang wanita ketika bepergian ada yang mendampingi. Apakah anaknya, apakah saudaranya, atau siapapun. Karena kalau ada yang mendampingi, insya Allah lebih terjaga dan lebih tidak menjadi sasaran. Demikian juga kita baca di surat Al-A'raf ayat 31. Yaitu kita, kaum wanita khususnya, perlu berhati-hati. Ketika akan melakukan perjalanan, jangan mengenakan sesuatu yang berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Perhiasan jangan berlebih-lebihan. Membawa sesuatu jangan berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kita tetap menjaga diri, waspada, dan tentu para pelaku akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, dan kita berharap ya kaum ibu, kaum wanita lebih banyak menjaga diri, lebih kerap untuk berhati-hati khususnya melakukan perjalanan. Sampai diingatkan pula ini doa yang luar biasa. Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla. Mungkin ada yang menghipnotis. Mungkin ada yang melakukan tindakan yang aniaya. Untuk itu kita memohon perlindungan kepada Allah ketika keluar dari rumah. Ya Allah, hamba berlindung agar tidak ada yang mencelakakan, tidak ada yang menganiaya, tidak ada orang yang berbuat jahat. Karena kalau sudah terlindung oleh Allah, awalnya mungkin orang akan berbuat jahat, tapi hatinya digerakkan oleh Allah untuk tidak melakukan kejahatan tersebut, insya Allah. Insya Allah. Jadi sebelum melakukan perjalanan harus tetap berdoa terlebih dahulu dan tidak menggunakan perhiasan yang mencolok, dan juga mungkin tidak melewati tempat-tempat yang sepi dan malam hari begitu ya Ustadz Lutfi.